titik ini ada isi enggak? Tuh. Ada batu baranya enggak? Jadi memang dalam pleno PP Muhammadiyah itu sudah disikapi ya, akan mengambil ya, tentu akan mengambil ini kita punya pertimbangan karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan. Ini kan ada 6 titik, ada yang paling bagus sudah diklaim untuk ormas A atau ormas B. Nah, jadi kita harus tahu dulu titik mana. Yang kedua, di daerah mana. Yang ketiga, titik ini ada isi enggak? Tuh. Ada batu baranya enggak yang mau diberikan? Karena yang diberikan ini terbatas ya. Hanya ada 6 lokasi. Di luar itu tidak boleh. Ini yang harus kita pahami dulu. Nah, maka setelah kita diberi tahu titiknya nanti, ya walaupun saya secara pribadi sudah punya gambarannya. Nah, baru kita akan tentukan ya mengambil atau tidak mengambil. Nah, mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran ya titik mana yang akan diberikan. Nah, kalau sudah titik itu diberikan, maka kita akan menentukan sikap mengambil atau tidak. Ya. Nah, sekarang tuh kalau dalam perjalanannya sudah lampu kuning lah, ya menuju lampu hijau. Nah, kita beranggapan ini niat baik negara atau niat baik pemerintah yang memberikan kepada ormas konsesi khusus. Nah, tapi kita kan nggak bisa milih kan konsesi khusus tuh. Nah, ini yang juga menjadi dilema ya. Jangan-jangan yang diberikan itu sudah tidak ada batu baranya kan, karena X dari 6 perusahaan itu kan. Nah, itu. Pak, kalau dari Muhammadiyah sendiri apakah udah menyiapkan badan usaha? Belum, kita belum sejauh itu. Ya, belum. Ya, kita dalam posisi memang sudah ada dialog ya, diskusi, pertemuan dengan menteri terkait sudah ya akan diberikan ya belum tahu kita akan diberikan yang mana. Pak, tapi Pak Anwar Abbas kemarin bilang akan terima ini perubahannya ada. Bukan tidak akan menerima, bukan. Kita akan menerima kalau ABC tadi terpenuhi. Lah kalau Anda saja dikasih tambang, nggak usah jauh-jauh lah. Anda dikasih baju, tapi bajunya robek-robek, mau diterima nggak? Enggak kan? Nah, sama kondisi ini. Nah, itu satu ya. Yang kedua, maslahat nggak? Maslahat itu tidak hanya untuk Muhammadiyah. Nah, itu yang membedakan antara Muhammadiyah dengan para pebisnis tambang. Nanti kalau tambang ini kita ambil, akan maslahat nggak? Termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang. Nah, ini kajiannya dalam. Apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial. Ya, tuh. Apa misalnya? Mereka terusir dari lahan mereka sendiri. Walaupun mungkin lahan itu bukan punya mereka mungkin ya. Tapi Muhammadiyah nggak mau. Kalau lahan itu nanti kita gunakan, yang sudah berladang di sana atau menetap di sana mau dipindahkan kemana? Itu yang membedakan Muhammadiyah. Kenapa? Muhammadiyah itu lebih mengedepan amar ma'ruf, ya. Nah, pekerjaannya jangan sampai nanti begitu ditambah
Orang-orang yang menggantungkan hidupnya di lahan itu merasa terzolimi. Nanti kajiannya akan panjang. Nah, nanti kita kaji. Kalau itu kita tambang, kemudian di situ ada masyarakat, apakah tempat tinggal atau bertani atau tambak dan sebagainya, akan kita pindahkan kemana? Mereka nanti apakah akan dilibatkan dalam pertambangan? Sebab nggak mungkin mereka kita pindahkan kemudian mereka jadi penganggur kan? Nah, jadi itulah aspek yang kita timbang-timbang. Ya, Muhammadiyah tidak akan mengorbankan umat, tidak akan mengorbankan masyarakat. Muhammadiyah itu sudah berkontribusi yang luar biasa bagi negara ini. Ya, tidak mungkin Muhammadiyah mencederai apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Mungkin ya di republik ini Muhammadiyah yang paling banyak karyawannya, ya, dibandingkan corporate yang besar. Muhammadiyah itu punya karyawan ratusan ribu. Ya, kenapa? Kita punya 200 perguruan tinggi, punya 300 klinik dan rumah sakit, kita punya ribuan musola dan masjid, panti asuhan, kita juga punya bisnis. Muhammadiyah itu tidak akan mengorbankan dirinya hanya untuk sekedar mendapatkan tambang.